oleh Mas Raka. Silakan Mas Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman zahida. Allahumma amin. SD pernah ya belajar tentang sudut ya? Ya. Garis juga pernah? Nah, sudut apa yang kalian ketahui tentang pelajaran sudut di SD? Siku, lancip, tumpul. Kalau garis apa yang kalian pelajari di SD? Garis lurus, horizontal, vertikal. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali tentang besar sudut. Misalkan ini kalau kalian kan punya sudut, punya penggaris busur yang setengah lingkaran ya. Yang setengah lingkaran besarnya berapa tadi? 180. Kalau Buli punya yang satu putaran penuh, yaitu besarnya 360. Ini misalkan dari sudut ini kita ambil sudut besarnya 60, merupakan sudut apa? Sudut lancip. Kenapa sudut lancip? Karena besar sudutnya Kurang dari 90 derajat. Kalau kayak gini, mana ini? Nah, tegak lurus. Iya, maka seperti ini. Kalau seperti penggaris busur, lurus. Kalau seperti ini, refleks. Kenapa? Lebih dari 180. Kalau satu putaran penuh, muternya susah. Nah, seperti ini menjadi 360 atau 2 kalinya penggaris busur. Ya, paham? Masih ingat ya? Ini ya. Ya. Nah, kita akan belajar ini agar nantinya kalian dapat memahami sudut-sudut yang nantinya akan kalian jumpai pada bangun datar. Ya, bangun datar, atau mungkin kalian bisa menjumpainya nanti pada garis-garis yang digunakan untuk membentuk bangun ruang ya. Nah, di sini pertama tentang garis dulu ya. Kita akan belajar tentang garis dan sudut. Garisnya dulu berawal dari satu titik ya, satu titik kemudian ditambah titik yang lain lalu kita hubungkan maka menjadi garis ya. Garis ini bisa juga disebut dengan ruas garis. Kalau ada namanya, sini kita kasih A, sini kita kasih nama B, maka namanya ruas garis A, B. Nah, kemudian kalau pada sudut juga berawal dari titik, ya. Titik ini nanti dihubungkan ke titik lain, lalu dihubungkan lagi ke titik yang lain menjadi sebuah sudut. Sudut yang diawali dari titik sudut, ya. Titik sudut. Nah, titik sudut, kemudian di sini ada garis. Garis itu kalau dikasih panah namanya menjadi sinar garis. Ya, menjadi sinar garis. Nah, kalau di sini sudutnya kita kasih nama, misalkan di sini A, ini B, ini C. Maka ada 2 garis di situ ya. Ada 2 garis. Garis apa? AB dan garis AC. Nah, di sini ada sinar garis AC dan garis AB yang berpotongan ya.
dua garis, ini garis satu, garis yang lainnya bertemu berpotongan di satu titik, ya, di satu titik. Kemudian dari hasil perpotongan itu membentuk sudut 1, 2, 3, 4. Kita misalkan ambil satu sudutnya, ya, ambil taruh sini. Nah, sehingga di sini membentuk daerah sudut, ya, di sini daerah sudut. Nah, dari sini paham ya? Lalu penamaannya biasanya kalau di SD kalau di sini kita kembangkan di SMP menjadi 3 huruf, yaitu sudut iya, kaki-kakinya ada di pinggir, ya, yang di tengah adalah titik sudut. Hanya kita tulis dulu di tengah, lalu yang kakinya B, C, dan C. Jadinya sudut BAC. Itu kalau pemberian nama sudut, ya, paham? Nah, ini tentang garis sekaligus sudut. Sekarang kita lanjut ke tentang hubungan sudut dengan atau yang dibentuk oleh dua garis berpotongan, ya. Yang pertama, kemungkinan yang terjadi antara dua garis itu yang pertama adalah garis yang apabila berjalan terus searah, maka dia tidak bertabrakan, tidak berpotongan, maka menjadi garis sejajar namanya. Misalkan ini garis M, ini garis N. Kedua garis itu tidak berpotongan, maka dikatakan garis saling sejajar. Kemudian kemungkinan yang kedua garis itu semuanya tidak hanya sejajar tapi nempel satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan ini garis M, kemudian garis N-nya nempel di sini, seolah seperti satu garis, ya. Ini dikatakan kedua garis saling berhimpit. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, dua garis itu bertabrakan, ya, bertabrakan di satu titik seperti yang tadi Bu Wiwi jelaskan. Nah, ini dikatakan kedua garis saling berpotongan atau bersilangan, ya. Kemudian kemungkinan bersilangan itu juga bisa dikembangkan, kedua garis berpotongan tapi satunya tegak, satunya mendatar, vertikal dan horizontal, sehingga membagi 4 sudut yang besarnya sama. Karena tegak dan lurus, maka dia membentuk siku-siku. Semuanya sama besarnya 90 derajat. 90 derajat kali 4 adalah satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Kalau yang ini kan bersilangan tapi sudutnya tidak sama, ya. Yang ini dengan yang atas besar sudutnya sama, yang samping sama dengan yang samping, ya. Kalau yang tegak lurus semuanya membentuk sudut siku-siku. Nah, kemudian dari berpotongan tegak lurus, dari berpotongan tegak lurus ini kita ambil satu sudut siku-siku. Nah, dari sudut siku-siku ini kita beri garis potong yang membagi dua daerah sudut, ya. Misalkan ini kita kasih nama A, B, dan C, lalu ini D, ya. Jadi jumlahnya kan 90 derajat karena siku-siku. Kemudian kita dibagi oleh garis BD, ya. Ruasnya dibagi oleh garis BD. Misalkan di sini diketahui 30 derajat.
Karena jumlahnya 90, maka sudut CBD adalah 90 derajat dikurangi 30 derajat. 90 kurangi 30 adalah 60 derajat. Begitu ya. Kemudian diambil dari sudut bersilangan. Nah, dari sudut bersilangan kita coba tutup bagian bawah sehingga terlihat seperti ada satu garis yang dipotong sudutnya. Satu garis itu biasanya membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya adalah 180. Nah, ini kita ambil misalkan seperti ini. Kita ambil di sini, gambar yang bagian atas ini kita taruh di sini. Ya. Sehingga menjadi sudut lurus. Sudut lurus ini daerahnya kita bagi dengan satu garis. Misalkan ini P Q R S. Nah, kalau diketahui sini S-nya adalah 70 derajat, maka berapa besar SQR? Sudut SQR adalah sudut lurus besarnya 180 derajat dikurangi sudut PQS, yaitu 70 derajat dikurangi jadinya 110 derajat ya. Sudut lurus ini biasanya disebut dengan sudut berpelurus. Kalau yang ini, siku-siku ini disebut berpenyiku. Nah, diambil dari yang bersilangan. Dari yang bersilangan, ini kan membagi 4 sudut tapi berbeda, ya. Besar sudutnya berbeda. Artinya, kalau bersilangan, sudut-sudut yang saling membelakangi, misalkan kita beri nama ini K, L, M, N, O, ya. Sudut-sudut yang saling membelakangi di sini adalah sudut KOL membelakangi sudut MON, ya. Yang saling membelakangi besarnya sama, maka sudut LOM sama dengan sudut KON, besarnya sama. Nah, di sini apabila sudut KON itu besarnya 30 derajat, ya berarti LOM juga besarnya 30 derajat. Sama juga KOL, misalkan 130 derajat, maka MON juga 130 derajat. Karena yang saling membelakangi atau bertolak belakang itu besarnya sama, maka ini disebut dengan sifat sudut bertolak belakang. Nah, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok masing-masing, karena tadi ada 3 orang yang tidak masuk, berarti masing-masing kelompok 3 orang. Ya, silahkan langsung mencari teman kelompok, atau kalau yang sudah 3 orang yang langsung 3 orang saja. Ya, sudah 3 orang. Ini bagaimana? Begitu? Paham? Silakan bersama satu kelompoknya. Kursinya boleh Dia apalagi dah.
besarnya berapa? Dari sini ke sini dulu. 44, di sini 44 derajat. Sekarang yang ini ya, coba diukur dulu Pak, betul enggak? Dipanjangkan, kalau susah ini dipanjangkan dulu, garisnya coba ke sana yang panjang sampai atas biar nanti kelihatan. Perlu? Coba pembuktiannya di sini 46 tambah 44 sama dengan bisa. Biar kalian tahu yang ini, kalian yang tahu itu harus diukur dulu. Jadi tahu itu kalian coba diukur. Ini kan udah dibawa, udah dibeli, kasih yang kalau tidak dipakai. Kursiku yang mempunyai besar sudut 90 derajat. Diketahui besar sudut ABD adalah X. Sudut D, B, dan C adalah 35 derajat. X kita taruh di sini sama dengan sudut 90 derajat dikurangi 35 derajat. X sama dengan 55 derajat. Jadi X itu sama dengan 55 derajat. X itu adalah Sudut siku-siku. Sudut lancip. Sudut ABD adalah 55 derajat. Terima kasih Mbak Winda dan blognya tepuk. Silakan yang lain. Cek. Diketahui sudut PQT ya, ditambah sudut TQS ditambah sudut SQR sama dengan 180 derajat. Sudut PQT sama dengan 90 derajat ditambah sudut TQS 42 derajat ditambah sudut SQR 3X sama dengan 180 derajat. Sudut PQT atau
90 derajat ditambah ini dulu sudut TQS 42 derajat adalah 100 9 tambah 4 berapa? 13 102 132 ya kan? Sudut ya. 90 tambah 42 berapa? 132 ya kan? Bener kan? Udah. Terus nggak bisa gimana, nggak cukup. Dia kamu yang tulis gantian di atas Bu, nggak mau. Sabar. Gila, tulisan. Satu 80 kurangi 132 berapa? 58 iya kan? 58 48 apa 58? 48 hah? 43 42 4 mana sih? 48 bagi 3 jadi sudut X sama dengan 16 derajat. 16 derajat. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Gabriel dan Kansa. Ini apa ini? Kelompoknya Mbak Winda. Nomor 1. Nomor 1, sudut ABD-nya diketahui E, sudut DBC-nya diketahui 35. Kemudian mencari nilai X-nya adalah karena dia membentuk sudut siku-siku, maka 90 dikurangi 35, hasilnya 55 derajat. Benar. Nah, untuk ini nomor berapa ini? Nomor 4. Kelompoknya Mbak Kansa. Di sini ada 3 sudut ya. Dari sudut lurus ada 3 sudut. Sudut P, T, lalu T, S, R. T ini di sini ada lambang siku-sikunya. Maka besarnya adalah 90 Catat. TS diketahui di sana terlihat 42 Derajat. Lalu SIR-nya adalah 3x. Nah, perhatikan. Ini adalah lambang sudut. Jadi kalau membaca sudut, ya. Kalau dibaca sudut. Sudut besarnya itu biasanya menggunakan lambang M. Besar sudut PIT. Kalau sudah berbentuk angka, maka sudutnya tidak ada lagi. Ini besar sudutnya, ya. Jadi lambang sudutnya sudah tidak disertakan, ya. Jadi ini tidak disertakan di sini lagi, ya. Sudah berupa angka. Kemudian 3x sama dengan 180 derajat dikurangi 132. Dari mana 132-nya adalah dari 90 tambah 42 derajat. Tapi kan di sana positif. Kenapa ini negatif? Karena 3 ruas. Karena pindah ruas. Sehingga ketika dikurangi jadinya 48. Kemudian dibagi kedua ruas dibagi 3 untuk menghilangkan atau mengganti 3 menjadi 1 ya. Mengganti 3 menjadi 1. Yang ini 48 dibagi 3 adalah 16. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Jadi hari ini kalian sudah mempelajari tentang garis dan sudut. Apa yang kalian ketahui hal baru yang di SD3? Paham? Sekarang jadi paham. Tentang apa? Tentang mengukur sudut. Tanpa garis. Terus apa lagi?
Lalu ada juga sudut satu kotakan. Misalnya itu berapa? Silakan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya kalian tulis. Itu kamu berikan nama, jadi kalian tuliskan namanya di sini ya. Lalu ada berbagai bentuk. Coba kalian gambarkan ekspresi kamu hari ini belajar tentang ekspresi itu ya. Silakan ini hanya menambahkan kata saja di sini. Silakan kalian ekspresikan. Mau nggak kamu? Apakah ini apa berarti Mas Raka? Senang, berlope-lope. Ini apa? Lucu, tawa. Ini lucu. Mas Raka oke aja, gitu. Ya. Pertanyaannya. Bagaimana? Melihat ini jadi lebih paham? Jadi kalian tahu bahwa sudut berpelurus itu jumlah sudutnya, besar sudutnya adalah 180. Kemudian sudut siku-siku